Jadi selama ini memang ada ya Pak raja-raja kecil di kepolisian? Loh iya, faktanya begitu. Tuh, kalau diikuti semua peristiwa-peristiwa di besar di Polri kan mesti tersendat di situ. Kalau sudah menyangkut Polri tersendat. Baru sekarang. Jadi mafia itu benar adanya ya Pak ya? Kelompok-kelompok mafia itu Kelompok benar begitu, adanya? ya ini kelompoknya Sambo ini sudah pasti nih. Sekarang masuk semua, meskipun sebenarnya ada 3 klaster ya. Siapa aja tuh Pak? Klaster pertama itu pelaku, perencana dan pelaku. Sambo dan beberapa orang, 4 atau 5 orang gitu ya, atau 6 atau berapa. Ini yang melakukan langsung nih, merencanakan, mengeksekusi. Kemudian ada yang termasuk membuat skenario bahwa ini tembak-menembak. Ada kelompok kedua yang yang menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice, itu kelompok lain yang tidak ikut mengeksekusi tapi menghilangkan barang bukti. Yang 30 itu ya Pak ya? Membuang CCTV, nah ini dua-duanya ini pidana. Tapi ada kan yang hanya petugas, ya seperti ini ada surat begini, antar ke sana, ini dipindah, itu kan petugas nggak tahu apa-apa, itu ada juga. Nah, oleh sebab itu bagi saya klaster ketiga ini tidak usah dihukum pidana. Ya diberi teguran lah, atau dipindah atau ditunda kenaikan pangkatnya, kamu tidak hati-hati. Tapi yang dua ini harus diselesaikan, kemudian sudah itu ditata ulang ya, organisasi ini agar menjadi lebih baik. Karena pemerintah percaya kalau Pak Listio itu bisa diandalkan di situ, tetapi harus dengan dukungan yang kuat karena di situ ranjau-ranjaunya banyak. Nah, bicara soal ranjau-ranjau dari 36 ini kan bintangnya banyak, melatihnya juga banyak ya, Pak Mahfud. Selalu pembelaan itu cuma oknum, itu cuma oknum. Tapi kalau misalnya dilihat dari jumlahnya yang sudah 36 itu kan bisa dibilang komplotan, Pak. Iya, komplotan. Makanya saya bilang satu harus ditindak sampai tuntas. Ini adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat. Tetapi kemudian agar tidak muncul komplotan lain, diadakan reposisi personil itu yang saya usulkan. Dicampurlah antar faksi ini. Ini siapa terus. Jadi banyak ya Pak faksi di kepolisian ya Pak? Iya, kalau di situ sih memang begitu, punya anu sendiri-sendiri gitu. Raja-raja kecil itu memang raja-raja kecil, tapi raja kecil yang paling besar ya, yang kecil selama ini ya Sambo itu. Termasuk raja kecil paling besar ya Pak ya? Iya, kalau raja kecilnya ada 2 atau 3, dia yang paling besar gitu, yang langsung yang di bawah Kapolri. Kapolrinya formalnya paling besar kan. Nah ini yang sekarang sudah mulai disadari, dan saya kira sampai sebelum terjadinya peristiwa ini, Polri itu tetap nomor 1, indeks persepsinya publiknya tetap nomor 1. Nah, kita sudah resah juga kemarin, jangan-jangan habis ini anjlok ke bawah gitu. Tapi kemudian begitu ditemukan tersangka utamanya, ya itu dia Pak. Untuk mengembalikan citra kepolisian tentunya butuh waktu lagi, bahkan dari nol lagi ya Pak ya? Enggak juga. Enggak juga, dari setengah ya Pak ya? Ya, dari tengah. Iya, dari tinggal tengah. kalau saya sih reposisi aja sebenarnya sih, lalu kita dukung sama-sama. Pak Mahfud pernah berbicara soal, walaupun ini ranahnya penyidikan, pernah berbicara soal kemungkinan adanya motif. Salah satu yang publik penasaran itu apa sih motifnya? Pak Mahfud sempat mention bahwa ini motif dewasa. Perlu nggak sih Pak kalau memang motifnya ternyata sensitif? Secara yuridis, sensitifnya yang kedua, secara yuridis motif itu dalam hukum pidana tidak penting. Misalnya saya membunuh seseorang, ketangkap tangan atau ada saksinya, ada buktinya, tidak usah ditanya motifnya. Kamu sudah membunuh, terkena pasal 348. Kalau membunuh ternyata direncanakan sebelumnya 340. Motifnya apa tidak penting, gitu. Cuma motif itu terkadang dicari apakah yang melakukannya orang gila atau tidak. Nah kalau gila kan tidak punya motif. Nah biasanya diperiksa di situ. Oh ini. Nah oleh sebab itu motif itu tidak selalu muncul di pengadilan. Kalau saya hakim dulu saya munculkan waktu saya jadi hakim.
Misalnya saksi A mengatakan ini, saksi B mengatakan itu, kan bisa menemukan motifnya apa, tetapi tidak akan mengurangi faktanya. Nah, kalau di dalam hukum pidana begitu, ya, tidak, kalau faktanya sudah terjadi ya sudah, Kong Sambu sudah mengaku, saksinya ada 3, gitu, minimal 3 kan, yang Sambunya sendiri mengaku, saksinya 3, yang eksekutornya itu kan sudah ada 4. Itu sudah kuat sekali karena sudah ini ngaku semua. Nah, yang lain-lain ini siapa dulu yang ikut jadi skenario, siapa yang ikut obstruction of justice-nya, kan gitu aja. Berikutnya, saya kira kalau kasus ini udah tracknya udah benar, sudah tinggal kita nunggu aja prosedur formalnya. Saya sudah koordinasi dengan Kejaksaan Agung, 30 jaksa yang bagus-bagus disiapkan agar ini tidak masuk angin. Nanti dibayar lagi, ada ini lagi. Masih ada kemungkinan celah masuk angin ya Pak Mahfud ya? Ya? Bisa saja, namanya manusia. Tapi sudah saya ini orang akan mengatakan pemerintah ini bodoh kalau ini gagal menuntut, gagal membuktikan bahwa ini pelaku kejahatan gitu. Negara bisa dianggap bodoh. Sebab itu saya katakan jaksanya yang benar dan betul.